Iya. Oke. Bentar ya. Saya akan kasih dulu ini sama background meja. Nah, itu aja backgroundnya. Tunggu ya. Saya join dulu. Halo, halo. Oke. Tes 1, 2. Oke. Selamat malam. Selamat sore lah ya. Selamat sore semua. Tolong di tap-tap ya, teman-teman yang baik. Tolong di tap-tap. Di love orange. Itu biar biar asik aja sih. Oke, ya. Gimana hari-hari kalian selama saya tidak live karena saya masuk penjara. Iya. Kalian happy ya kalau saya masuk penjara ya? Ya, di penjara sama TikTok ya. TikTok ini selalu menerima apapun laporan kalian yang dusta. Ya kan? Karena kalian memang ya itu para pendusta semua ya. Temanya hari ini adalah apakah kalian itu menggunakan akal kalian? Ya, temanya adalah Muslim menggunakan akal atau tidak. Ya, silakan naik ya, kita diskusi baik-baik ya, jangan marah-marah. Yo, naik yuk. Do not be angry, okay? Kalau angry tuh nggak asik lah. Oke ya, kita mulai. Saya pakai ini dulu ya. Kita akan pakai lagu buat penyemangat ya. Aduh, kenapa jadi bersin? Bisa jadi bersin. Nah, terus kalau memang kalian sudah mendengar lagu ini, ya, harus goyang ya. Asik. Yuk, pengikut nabi-nabi goyang. Ayo, goyangkan pinggulnya sedikit aja. Kayaknya harus dipakein stiker ya. Yuk naik yuk. Saya kasih stiker yang ini aja ya.
Yuk diskusi ya. Yuk diskusi pakai akal. Oke ya. Diskusi pakai akal ya. Pakai akal, pakai data ya. Akalnya jangan ngarang. Ya. Akalnya harus berdasarkan data, dalil ya kan? Itu baru benar ya. Kalau cuman ngarang ya ngapain? Thank you yang like ya, yang follow boleh, yang like laporan ya. Oke, ditunggu loh. Thank you. We ain't gotta stop now. Bring your body close to me. Jump Gina, ikipalakai. But why you thinking fast, baby? Cobalah ya. Kalian itu selalu percaya bahwa Allah kalian itu ya tidak beranak dan tidak diperanakan. Ya kan? Tapi ternyata Allah mau bilang dia tidak beranak karena dia tidak punya wanita yang bisa dia ewong untuk dia bikin anak. Nyata Allahmu itu tidak beranak dan tidak diperanakan bukan karena dia istimewa, bukan. Tapi karena ya Allahmu itu tidak punya wanita ya yang seumuran dia ataupun yang sejenis dia ya. Tidak ada ya yang sejenis dia itu yang bisa dia ewong untuk dia bikin anak. Gitu. Sahabibah ya, itu artinya teman ya. Allahmu tidak punya sahabibah. Nah. Ya, laporan ya, thank you ya. Nah, jadi di surat Al-An'am ya, Al-An'am 101 dikatakan ya, dia pencipta langit dan bumi ya, dia ini entahlah siapa ya. Bagaimana dia mempunyai anak padahal dia tidak mempunyai istri ya. Di sini bukan istri, di sini sahabibah. Sahabibah ya, sahibah. Ya. Jadi Allahmu karena nggak punya teman wanita ya, artinya yang nggak bisa dia ewong, jadi dia nggak punya anak. Katanya ajaran kasih, ya naiklah kamu ya, kamu zakir turun ya. Naiklah, saya kasih tahu kamu, ini bukti saya memiliki ajaran kasih, menunjukkan sama kamu Allahmu salah. Ajaran dari nabimu itu banyak yang salah. Oke, kita lihat. Maaf ya Beo ya, kamu kayaknya termaksud orang yang gitu ya. Kamu orang itu ya, tengkorak itu ya. Sorry ya Beo ya. Gitu. Kalau mau naik silakan naik, kita diskusi baik-baik ya, jangan marah-marah ya. Saya sangat mengasihi kalian sehingga saya tidak mau kalian binasa. Ya, karena kata Tuhan Yesus saya ya, kasihilah sesamamu seperti dirimu sendiri. Ya, begitu. Kami ini mengasihi kalian. Jadi, saya tidak ingin ya, teman saya ya, siapapun kamu, ya, saya nggak ingin kalau kamu itu nanti tersesat.
Ya, halo Bang Jack. Nih Bang Jack ini kayaknya Kristen ya. Kayaknya. Halo Bang Jack. Halo, selamat sore, shalom. Sore Bang Jack. Ya, salam. Saya baru buka room nih Bang Jack. Kayaknya kalau Bang Jack naik mereka banyak yang takut. Kenapa saya ditakutin? Saya ini bukan monster, saya ini adalah pengikut Kristus. Iya, Ya, ada yang mau disampaikan nggak Bang Jack? Soalnya kayaknya kalau kita ada 2 di sini mereka malah nggak mau naik. Ada yang mau disampaikan silakan Bang Jack. ya, saya mau menyampaikan ini kan mau hari Paskah, hari jadi hari Jumat Agung. Sekarang ini apa namanya Rabu-abu. memperingati Sekarang abu-abu. Rabu-abu ya. Besok Kamis Putih. Betul. Ya, jadi Jumat Agung. Ya, jadi itu memperingati bagaimana Yesus ya memberikan nyawanya untuk keselamatan kita. Amin. Ya, jadi bagi teman-teman, Allah Bapa merancang keselamatan bagi kita. Dia rela mengorbankan anak yang tunggal untuk keselamatan kita. Tapi kenapa kita sia-siakan keselamatan itu gitu loh ya? Karena Tuhan mengasihani kita. Jadi makanya Tuhan rela memberikan nyawanya untuk keselamatan manusia di dunia ini. Ya, segeralah bertobat, terimalah Yesus sebagai juru selamatmu. Amin. Ya, itu aja sih. Terima kasih loh Bang Jack. Makasih Bang Jack. Iya. Saya fallback ya. Ya. Oke. Bye, thank you. Terima kasih ya. Oke. Saatnya kembali ke tema saya. Tema saya kita harus diskusi pakai akal ya. Karena memang orang Kristen ini lagi Minggu Palma ya. Minggu Palma, Rabu-abu, besok Kamis Putih ya. Jumat Agung ya. Itu tentang penyaliban Yesus ya. Jadi kami percaya bahwa Yesus itu disalibkan. Kalau kalian kan nggak percaya, betul kan? Ya kan? Kami percaya bahwa Yesus firman Allah itu disalibkan, menggantikan kami. Tapi kalau kalian kan enggak, ya toh? Kalian percaya bahwa Isa itu diangkat. Diangkat kemana? Diangkat ke Allah katanya. Itu? Nah, diangkat ke Allah itu seperti apa? Coba ya, kita lihat dulu ya. Ayatnya di mana itu ya? Ayat di Quran. Ya, ada yang tahu ayat di Quran bahwa Allah mengangkat Nabi Isa? Sebentar ya, kita cari ya. Ya, kita lihat ya bahwa katanya kalian itu tidak percaya ya, tidak ada kalian percaya bahwa Yesus disalib. Ya, surat An-Nisa 158. An-Nisa 158. 158. Tetapi yang sebenarnya ya. Bentar, saya kasih lihat ya. Tetapi yang sebenarnya. Nah, yang sebenarnya ini enggak ada ya, cuman tetapi. Allah telah mengangkat Isa kepadanya dan adalah Allah Maha Perkasa lagi Maha Bijaksana. Ya, di sini dibilang ya, karena ucapan mereka sesungguhnya kami telah membunbun Al-Masih Isa putra Maryam Rasul Allah, padahal mereka tidak membunbunnya dan tidak pula menyalibnya, tapi yang mereka bunbun ialah orang yang diserupakan dengan Isa bagi mereka. Siapa dia? Sesungguhnya orang-orang yang berselisih paham tentang membunbun Isa benar-benar dalam keraguan-raguan, padahal nggak ada yang ragu. Ya. Nah,
Kenapa ini? Ya. Nah, jadi seperti itu ya. Oke, saya ini dulu ya. Kasih background lagi ya. Karena memang agak sulit ya mereka ini. Agak sulit cuy ya gantinya. Nah, jadi seperti yang saya bilang tadi ya kan, bahwa ya itu Allah itu katanya mengangkat Isa, tidak menyalib ya, tidak membun-bun, katanya gitu. Ya. Nah, kalau memang kalian itu menggunakan akal kalian ya, kalian bisa gak gunakan akal kalian untuk bertanya siapa yang menggantikan Isa? Siapa ya yang menggantikan Isa ya? Kenapa Allah begitu ya membuat orang-orang itu tertipu? Dan ayat ini, An-Nisa 157 ini bertentangan dengan Ali Imran 55. Ya dong, bertentangan dong. Kalau memang Isa itu diangkat ya, An-Nisa 158 ini, Isa diangkat katanya ya. Nah, tetapi ternyata di Ali Imran ayat 55 dikatakan, Isa, wahai Isa, sesungguhnya aku akan mewafatkanmu dan mengangkatmu katanya. Nih, kita lihat ya, Ali Imran ayat 55. Ya, ayat 55. Nih, ya. Silakan naik ya yang mau diskusi ya. Jangan ragu-ragu ya. Oke, kita lihat. Ingatlah ketika Allah berfirman ya. Isa, sesungguhnya aku akan menyampaikan kamu kepada akhir ajalmu. Akhir ajalmu bahasa Arabnya apa? Yang mewafatkanmu. Nih, yang mewafatkanmu. Bahasa Arabnya mutawafika. Mutawafika itu wafat deh. Ya wafat, sungguh-sungguh wafat. Ya. Kenapa ini bertentangan dengan An-Nisa 158 tadi? Kenapa? Kok bisa bertentangan sih? Maryam 33 juga ya kan? Betul itu, Pak Elo. Ayo naiklah ya, Muslim ya. Muslim ya. Ya, yang para Muslim dan Muslimah. Ya, saya sudah tidak terbiasa untuk berdakwah ya. Nah, tapi ya saya usahakan yang sebagus mungkin lah ya. Ya Pak I Love, jangan terlalu ini ya, memang kelihatan sekali nih Pak I Love ini ya, benar-benar penghujat ini. Gak boleh gitu Pak I Love, mereka bukan menyembah nonot mama, bukan. Mereka menyembah pipisnya. Ya, silakan naik ya teman-teman ya. Cabe ya. Oke. Balik lagi ya. Yuk kita diskusi pakai akal. Tadi saya sudah bilang ya bahwa ya ini kan harinya orang-orang Kristen ya. Seperti saya ini menanti-nantikan ya hari di mana Tuhan Yesus saya akan mendapatkan hari Jumat Agung ya, Jumat Agung. Ya, mana kita ditebus dari hukum dosa. Hukum dosa apa? Hukum dosa itu adalah kebinasaan kekal. Nah, kalau kalian kan enggak ada yang mengini kalian ya kan? Enggak ada yang menebus kalian.
Padahal Allah itu menebus si siapa Ismail, ya, tapi kalian nggak ditebus. Ya, mohon maaf, kalian itu memang bukan Ismail ya. Mohon maaf ya. Allah dong ya. Kalau Allah kan bahasa Indonesia, Allah kan bahasa Arab. Ya, balik lagi ya. Siapa yang menjadi stuntman dari Nabi Isa? Stuntmannya siapa? Stuntman-nya siapa? Kalau kalian menggunakan akal kalian, ya, kalian akan pasti bertanya-tanya siapa sih stuntman-nya si Isa ini ya toh? Ya kan? Tapi kalian nggak pernah memakai akal kalian, jadi kalian percaya-percaya aja. Ya toh? Naiklah Kobra, kita diskusi dengan baik. Yuk, naiklah Kobra. Kamu Muslim kan? Muslim kan katanya sangat menggunakan akal ya kan, logika sekali ya kan. Ya naiklah. Bikin malu Muslim. Siapa saya? Saya bukan Muslim. Saya bukan Muslim ya. Saya berpakaian seperti ini untuk menunjukkan bahwa saya menutup aurat saya. Ya, ini seragam boker saya. Ya, saya kalau mau boker pakai ini. Silakan naik ya, Muslim ya, yang pakai akal ya, yang pakai akal dan pakai dalil ya. Kalau pakai akal terus ngarang-ngarang doang ya, buat takiyah namanya. Karena memang Allah itu mengajarkan kalian harus takiyah ya. Bahkan sumpah kalian itu sumpah yang tidak harus dipercaya karena bisa digagalkan. Kirain itu pakaian untuk menyelam. Mau menyelam kemana? Menyelam ke hatimu. Norak. Norak banget gak sih? Jadi malu. Silakan yuk bisa naik ya diskusi dengan saya. Saya nggak terlalu pinter loh ya. Saya diskusi benar-benar bertanya, nggak seperti kalian ya yang pura-pura bertanya. Ya, kalian pura-pura bertanya tentang kitab saya, tapi nanti saya jelaskan. Kalian bilang salah, bukan begitu, kamu ngarang loh. Kenapa kamu Kobra ya? Kenapa dek? Kenapa? Kamu sakit hati sama saya? Iya. Ya udah, kalau kamu sakit hati ya kan? Ya, kamu disuntik dulu ya. Jangan sakit hati dong ya. Kita ini cuman ngobrol-ngobrol doang. Iya. Ya, tolong di-share, tolong di-like, tolong di-love oren ya, biar banyak yang tahu saya lagi live dan juga komalnya kuat ya. Tolong sampai 10k lah ya, teman-teman. Like-nya ini loh, like-nya ya. Nih. Like-nya ini ya, tap gitu ya. Biar keren. Oke. Yuk pakai akal. Pakai akal. Trum? Halo Trum. Loh, kok hilang sih Trum? Hilang dia. Ayo, silakan naik ya. Kita sama-sama di sini diskusi ya.
sama-sama diskusi ya. Saya giniin karena saya kena statik mulu ya. Saya giniin. Sedangkan kalau ditunjukin data juga, saya juga kena nggak jelas ini. Saya nggak kena statik. Ya Arista, mana kamu Arista? Oke. Selamat malam Arista. Mati lo kan posara belum tenan. Kamu masih kecil ya? Mohon maaf ya. Ya. Ini Jumadi. Oke, kita lihat Jumadi. Halo Jumadi. Ya, selamat malam. Shalom. Assalamualaikum. Kamu Muslim apa Kristen? Saya Kristen, Kak. Kristen. Oke. Ada yang mau disampaikan Jumadi? Nggak ada. Boleh nyimak ya? Oke, boleh nyimak. Tapi dibawa dulu ya, soalnya belum ada tamu kita. Makasih loh Jumadi ya. Thank you. Tolong di tap-tap ya teman-temannya. Ayo, kita sama-sama di sini ya. Apa ini? Saya nggak bisa lagi ngasih lihat bolpen saya. Kenapa ini? Bentar ya. Asik. Ini lebih indah gak ini? Gambar ini lebih indah kan? Ya, lebih indah. Yuk, silakan naik yuk. Diskusi pakai akal ya. Pakai akal, pakai dalil ya. Belum ada yang mau naik ini. Jadi seperti yang saya bilang tadi ya, pakai akal, pakai dalil ya. Karena orang Kristen hari ini sedang dalam Minggu Palma ya. Kalau kalian minggu apa? Ya. Ini dikatakan di sini ya. Aisyah, sesungguhnya aku akan menyampaikan kepada kamu akhir ajalmu ya. Akhir ajalmu di sini adalah ya mewafatkan kamu ya, mewafatkan kamu. Bahasa aslinya mutawafika ya. Mutawafika itu artinya dia wafat, dia meninggoy ya, meninggoy. Jadi jangan kamu bilang bahwa Isa itu tidaklah metong, tidaklah dibun-bun, tidaklah disalib. Sedangkan Quranmu, Ali Imran 55 mengatakan sebaliknya. Banyak sekali ya, kontradiksi dalam Quran. Tapi kalian itu tidak pernah menggunakan akal kalian. Banyak sekali kontradiksi loh, tapi kenapa kalian tidak menggunakan akal kalian? Coba lebih lagi kalian berpikir deh, ya. Ya, misalnya dari satu ayat saja bisa saya tunjukkan itu adalah kontradiksi. Ya, di mana ya disebutkan kontradiksi? Keluar ya, bentar ya.
Oke, kita lihat dulu nih ada tamu. Ya, ada si Ray. Halo Ray. Halo Ray. Iya halo, Ya, selamat malam. Kamu Muslim? iya Muslim. Boleh saya tanya? Bisa Iya kita boleh, diskusi pakai akal dan pakai dalil? iya boleh, tapi boleh bertanya juga kan? Boleh ya. Saya dulu ya. Saya nanya nih ya. Apa benar Allahmu itu ya katanya tidak punya anak karena nggak punya teman untuk diewong supaya menghasilkan bayi? Benar gak? Nggak Hmm? benar itu, nggak Loh, benar. jadi kamu ini nggak percaya perkataan Allahmu Al-An'am 101? Hah? Kau nggak percaya perkataan Allahmu? Hah? Di surat Percaya? Al-An'am 101 kau baca? Ada Quran nggak di situ? Hah? Kau punya Quran nggak Nggak di ada, situ? Lu nggak ada. orang Islam kok nggak punya Quran? Kacau banget hidupmu. Hah? Kenapa nggak punya Quran? Bukannya itu tuntunan hidupmu? Hah? Iya emang kacau Kenapa aku. kau nggak punya Quran, Ray? Hah? Ada di rumah. Loh, di rumah siapa? Rumah istrimu yang keempat? Aduh, alasan aja kau, Ray. Nah, jadi nih, kita lihat ya. Di sini dikatakan, dialah pencipta langit dan bumi. Bagaimana dia mempunyai anak padahal dia tidak mempunyai istri? Istri di sini kata aslinya apa? Kata aslinya sahibah. Nih, teman wanita, sahibah. Karena nggak ada teman wanitanya, Allah nggak bisa ewongan untuk bikin anak. Itu kiasan, itu bahasa kiasan. Hah? Kiasan? Maksudnya kiasan gimana? Hah? Kiasan bagaimana maksudnya? Yaitu cuma untuk menitik beratkan bahwasanya Tuhan itu Esa. Gitu. Oh. Esa itu bahasa Arabnya apa? Bahasa aslinya apa? Di surat 112 ya, kita lihat ya. Betul nggak? Surat Al-Ikhlas. Betul? Hah? Kamu mau buktikan bahwa Esa itu bukan artinya Esa? Mau? Coba Lihat di dilihat. sini. Nah, bahasa aslinya apa? Esa itu. Bahasa aslinya apa? Ahad. Jadi, Ahad ini katanya Esa. Esa itu menurutmu apa? Hah? Satu. Itu berdiri sendiri satu. Tadi kamu bilang satu. Esa itu satu bukan? Satu. Nah, jadi yang di ayat keempat. Ini Ahad nih. Walam yakul lahu kufuwan ahad. Ternyata Ahad di sini bukan Esa. Ahad di sini artinya seorang. Yang benar yang mana? Allahmu seorang atau satu? Allahmu orang. Ray? Orang Allahmu. Bukan dia tidak setara dengan makhluk ciptaan. Enggak, saya nanya soal Ahad. Tadi kau bilang karena itu untuk menunjukkan bahwa dia adalah Esa. Satu kau bilang. Ternyata Ahad di sini artinya bukan satu, seorang. Ini seorang. Itu artinya. Gimana itu?
Hmm? Iya, artinya itu sama. Maksudnya bukan sama, tapi tidak Nah, ada yang sama dengan kau nggak bisa membuktikan Allahmu itu satu karena Allah bilang ya, dia itu tidak punya teman, sahibah, ya, yang bisa buat dia ewong. Meskipun ada bidadari di surga sana ya, dia nggak bisa ewong itu. ya Jadi intinya kalau memang ada teman, dia bisa punya anak, Rey. Bahkan Allahmu sebenarnya sudah punya anak. Masa kau nggak tahu? iya begini, kita itu diberi keterbatasan untuk diberi keterbatasan untuk apa ya? Diberi Istilahnya keterbatasan. mengenai tentang hal-hal yang goib begitu. Hal-hal goib. Oke. Jadi kalau soal Allah kamu nggak bisa tahu lebih banyak ya. Iya, sebab di dalam Al-Quran pun dijelaskan itu. Jadi gimana kamu menyembah Allah yang nggak kamu tahu itu bagaimana, Rey? Hah? Katanya kalian ini orang-orang yang menggunakan akalnya. Katanya kalian ini orang-orang yang berlogika. Tapi saat ditanya soal Allah, kalian bilang kalian nggak tahu tentang Allah. Hmm? Ya, kita menyembah Tuhan pencipta langit dan bumi. Oh, Itu. Tuhanmu itu siapa? Hah? Ada yang pernah atau nabimu pernah gak dikasih tahu, hai Muhammad, nih saya Allah, sembahlah saya. Ada gak kata-kata itu di dalam Quran? Hah? Allahmu saat ketemu nabimu ya, dia bilang, hai Muhammad, akulah Allah, sembahlah aku. Ada nggak? Hah? Oh iya, ada. Mana? Di mana? Dalilnya mana? Asik nih kalau kayak gini ya kan? Nah ya silakan. Gimana mana? Di mana dalilnya? Saya carikan ayo. Di mana? Surat apa? Di Al-Quran ada, cuman saya nggak tahu di mana. Ya udah Rey, belajar lagi ya. Kamu kurang ngerti berarti ya. Belajar lagi ya. Belajar lagi ya. Kalau kurang ngerti jangan naik. Ya kan saya mau ngomong sama yang jago paham Al-Quran luar dalam. Ya, saya agak sulit loh. Saya agak sulit untuk memberitahu kamu ya. Ini loh letak dasar kalian itu tidak mengerti. Ya. Saya sudah bilang tadi, Allahmu kamu bilang satu, tapi ternyata kata ahad itu artinya seseorang. Bukan artinya satu. Allahmu berarti seseorang. Dia adalah ciptaan. Shalom yang baru hadir. Shalom. Ya. Bahkan Allahmu itu sebenarnya punya anak perempuan. Ya. Punya anak perempuan, Al-Lata, Al-Uzza, Al-Manah. Saya pernah kasih lihat ya, bahwa katanya nabimu itu disuruh menyembah hanya Tuhan negeri Mekah. Jadi siapa-siapa aja itu Tuhan negeri Mekah ya, kita lihat ya sebentar. Nih ya, saya kasih lihat ya Tuhan negeri Mekahnya ya. Nih. Nama berhala utama di sekitar Ka'bah pra-Islam. Namanya siapa aja? Si Isaf dan Nailah di pintu Ka'bah. Oh, pintu Ka'bah ya. Terus siapa lagi? Suwa dan Yanbu di di arah Madinah. Al-Jadsat
Al-Jatsad ya. Al-Jadat ya. Agak sulit ini bacanya. Al-Jaitsad ya, arah Hadramaut. Lata ya. Lata di Taif. Manat di Kuadat. Nasar di Yaman. Ini Nasar nih yang penyanyi dangdut ini. Terus apa lagi? Hubal di dalam Ka'bah. Ya. Apa ini? Ukaisir di jalan utama ke arah Syam. Zulkalasah di Tubalah antara Makkah dan Yaman. Uza di sebelah kanan jalan dari Mekah menuju Irak. Tuh. Ya. Jadi kalian ini ya memanglah ya penyembah Tuhan-Tuhan negeri Mekah. Yang terbesar adalah Hubal. Hubal itu ada di dalam Ka'bah. Ya. Itu namanya pakai data, pakai akal ya, cari tahu. Jangan cuman iman buta. Ya. Mana Slim, jangan iman buta dong. Ya betul, Alata itu punya pelayan namanya Khatem ya. Khatem bin Kilab. Khatem artinya susu basi, Kilab artinya bani, ANJ. Bani. Gitu ya. Cari tahu deh, siapa sih nabi saya ini sebenarnya. Jangan cuman asal ikut-ikut. Karena kitab kalian itu hanya berdasarkan satu orang, kesaksian satu orang yang namanya Mamat. Ya kan? Bener kan? Ayo ngaku. Gitu. Gimana dong ya? Kalian itu selalu sibuk saja mencari-cari kesalahan di kitab orang Kristen ya. Padahal kitab kalian sendiri kalian belum khatam. Bukan si Khotem ya. Si siapa? Si Khatem bukan. Khatam. Ya, khatam itu artinya hafal ya. Bilangnya kalian itu penghafal Quran. Yang dihafal cuma tulisan cacing. Ya. Saya rasa kalau kalian menghafal ya artinya juga sekaligus, kalian akan tahu bahwa kitabmu itu cuma berdasarkan kesaksian satu orang. Ya. Siapa di antara sahabat-sahabat dari Nabi kalian itu yang pernah melihat Jibril? Siapa di antara sahabat-sahabat Nabi pernah melihat Allah? Ya, ya cuman si Mamat ya toh, cuma Mamat kan. Ini nggak ada yang mau naik lagi. Ya, begitu doang. Tadi dari awal saya punya pertanyaan banyak ya. Ada tentang Allah, kenapa dia tidak punya anak, ternyata karena tidak punya sahibah. Terus kedua, kenapa ada ayat di dalam An-Nisa 158 katanya Isa itu tidak disalibkan, ya, tapi ternyata tidak dibun-bun, tidak dimatikan, tapi ternyata di dalam ya yang lain ya surat Ali Imran 55 dikatakan ya Nabi Isa itu diangkat di mutawafika
Mutawafika, kenapa tidak diartikan sebenarnya mutawafika itu? Karena sudah pasti kalian nanti akan berpikir ini adalah kontra. Ya toh, iya, ya jelas karena di dalam Quran sendiri dikatakan jika engkau benar-benar ya mengetahui isi Quran ini dan di dalamnya ditemukan banyak kontradiksi, ini bukan dari Allah. Ya, makanya pakai akal. Akal itu juga pakai dalil. Dalilnya ada begitu banyak pertentangan, tapi kalian masih saja percaya sama si Nabi ini. Ya, gitu. Aduh, nggak ada lagi yang mau naik. Emang ini akun ya, akun ini baru keluar ya, baru keluar jadi mereka ini ya masih mencoba untuk seperti biasa. Ya kan? Jadi seperti itu. Ayo kita diskusi pakai akal. Ayo jangan malu yuk. Kita naik aja diskusi baik-baik ya kan? Diskusi baik itu enak loh. Ayolah, naiklah Slim, jangan malu-malu. Ya, orang Kristen nanti merayakan Paskah. Orang Kristen merayakan Jumat Agung. Ya. Kalau kalian merayakan apa? Orang nggak ada yang menebus kalian ya kan? Siapa yang menebus kalian? Tapi yang saya tahu katanya kalian nanti ya saat kiamat kalian membawa dosa kalian sebesar gunung ya. Sebesar gunung ya. Terus dibebankan kepada ya Wahyudi dan Nasrani katanya. Oke, halo. Ada si Abdul ini ya. Halo Abdul. Abdul. Selamat malam Abdul. Abdul. Halo. Ya, selamat malam. Kamu Muslim? Ya. Halo. Muslim. Oke, baik. Halo. Jadi gini Abdul, saya ada tema ya. Apa benar kalian ini menggunakan akal atau tidak? Ya. Boleh kita diskusi dengan baik Abdul? Abdul? Oh, kok gimana ini? Kamu mau diskusi dengan baik gak? Abdul? Aduh, ini kenapa? Ya wes lah. Dibawa dulu ya Abdul ya, cari sinyal dulu ya. Kamu kalau naik ya, kayaknya kalau jujur aja lah kalau kamu nggak berpengetahuan kasih tahu, jadi saya izinkan kamu untuk bertanya gitu. Yang mau naik ke atas ya bilang, kalau memang nggak mau ditanya bilang saya yang mau bertanya karena saya nggak punya pengetahuan tentang Quran bilang. Ya,
Saya nggak ngerti tentang ajaran agama saya. Saya mau nanya tentang ajaran agama Kristen aja, boleh nggak gitu ya? Tuh. Silakan naik ya. Ya, jadi seperti itu ya, teman-teman. Kalau kalian memang mau naik diskusi dengan baik ya, bilanglah. Kalau memang nggak mau bahas Quran, bilang. Bahas kitabmu aja ya, Waymaker. Ya, oke. Oke ya, saya akan bahas ya kitab saya. Jadi saya mau kasih tahu kamu bahwa kalian itu harus percaya kepada Yesus Kristus. Karena kalau tidak percaya, kalian akan nanti dihukum. Ya. Jadi Yohanes 3 ayat 17 sampai 18. Kalian udah sering pakai ayat ini ya. Nah, saya kasih tahu ya. Whenever you and I would dive across the ocean of my mind, Oke, kita akan lihat ya. you push me down, down. Di dalam Yohanes 3 ayat 17. Oke, kita lihat di sini ya. Saya akan kasih lihat. Ini kitab saya ya, bukan kitab kalian ya. Sebab Allah mengutus anaknya ke dalam dunia bukan untuk menghakimi dunia, melainkan untuk menyelamatkannya oleh Dia. Ya, barang siapa percaya kepadanya tidak akan dihukum. Barang siapa tidak percaya, ia telah berada di bawah hukuman, sebab ia tidak percaya dalam nama Anak Tunggal Allah. Tuh. Ya. Jadi inilah ya, di mana dalil ya, di mana bukti bahwa kamu harus percaya kepada Yesus. Ya. Allah mengutus anaknya untuk menyelamatkan. Yang percaya tidak dihukum. Barang siapa percaya kepadanya, ia tidak akan dihukum. Barang siapa tidak percaya. Yang percaya tidak dihukum, yang tidak percaya akan dibawa hukuman. Hukuman apa? Hukum Taurat. Ya? Iya, begitu deh. Nggak kayak seperti Allahmu ya, plin-plan nggak jelas. Ya? Ternyata ya yang berdosa ya udah masuk neraka nih, diangkat lagi. Kan nggak jelas itu. Allah apa kayak gitu? Aduh. Masa kamu percaya sama Allah yang pelin-pelan? Ya? Yang percaya Yesus beroleh hidup yang kekal. Ya? Yohanes 3 ayat 36. Nah, ya. Barang siapa, kita lihat ya. Kita lihat lagi. Barang siapa percaya kepada Anak, ia beroleh hidup yang kekal. Tetapi barang siapa tidak taat kepada Anak, ia tidak akan melihat hidup, melainkan murka Allah tetap ada di atasnya. Hati-hati ya, Clim ya. Kamu dimurka sama Allah, Clim. Ya. Karena kamu menolak percaya kepada Yesus. Dia selalu pedulikan aku. Halo. Halo. Halo modal. Halo, Ya, kamu muslim modal. saya muslim. Baik. Kamu
Bisa ditanya tentang Quran nggak? Insya Allah, kalau bisa saya jawab. Oke. Tadi saya bertanya, temenmu nggak ada yang bisa. Saya tanya tentang apa benar Allahmu itu ya katanya nggak bisa punya anak karena nggak punya istri. Betul nggak? Betul nggak? Datanya Tuhan kami sama dengan makhluk itu di mana? Yang punya istri itu makhluk. Jadi Allahmu yang menyebutkan itu ya, bukan saya. Yang menyebutkan bahwa dia karena nggak punya istri, ya Allah, bukan saya. Surat Al-An'am, surat Al-An'am. Tuhan itu punya sama dengan makhluk. Datanya Iya, mana Tuhan? iya, Allahmu memang makhluk. Lihat. 101 lihat ya. Al-An'am 101. Kamu ada Quran di situ? Nggak ada Quran? Ada Quran nggak di situ? Kakak diskusi nggak ini? Kakak buka. Ya, lihat nih ya. Berarti kamu nggak punya Quran. Oke, lihat. Dia mencipta langit dan bumi. Bagaimana dia mempunyai anak padahal dia tidak mempunyai istri? Benar gak? Ini Dia Allah yang ngomong loh. sesuatu dan dia Allah mengetahui yang segala ngomong. sesuatu. Allah yang merasa dia adalah ciptaan. Mana? Kenapa Allah mau ngomong Ciptaan begitu? mana? Kalau dia pencipta, ngapain dia ngomong soal punya istri? Dia menciptakan segala sesuatu dan dia mengetahui segala sesuatu. Apa sih kau? Dia menciptakan. Saya nanya, kenapa Allah mau ngomong soal dia tidak punya istri, padahal dia itulah bukan mengatakan ciptaan. Tuhan itu dia nggak sama dengan kita, dia sama dengan makhluk. Lah iya, justru Kita karena ini dia manusia, bukan makhluk. ciptaan, punya Modal, harus punya denger istri, dulu. punya anak, Modal. keturunan itu namanya Modal, makhluk. dengar dulu ciptaan. modal. Saya bertanya, kenapa kalau dia bukan makhluk, kenapa dia justru menyamakan dirinya dengan makhluk? Hah? Di mana menyamakan dia sama makhluk? Loh, gimana sih kok masih nanya di mana ini? Al-An'am 101. Di mana Bahkan dia ini makhluk? bukan Di istri, mana? bahkan Dia ini menyamakan bukan makhluk istri. mana? Kamu tahu nggak ini bukan istri loh? Kamu tahu nggak ini apa? Teman wanita. Hah? Kok teman wanita? Sahabibah? Teman wanita katanya. Elsie. Kau nyoten. Loh, Allah mau menyamakan dirinya dengan ciptaannya. Di mana datanya? Tadi saya udah kasih lihat datanya. Coba kamu buka di situ. Quran 101. Mempengaruhi. Saya justru mau bertanya, modal. Saya justru mau bertanya, katanya kamu tadi ngerti Quran. Dia bukan makhluk. Kalau dia bukan makhluk, kenapa dia menyamakan dirinya dengan makhluk? Gak bisa sanggup melihat Allah. Nabi Musa mengatakan. Modal. Ya, silakan bicara. Ntar aku tanya balik, kau boleh nggak? Saya mau bertanya tapi belum kamu jawab. Udah aku jawab gimana? Udah aku jawab kak. Tuhan kami itu nggak sama dengan makhluk. Saya tadi kasih, dengar. Nggak sama dengan makhluk. Kamu belum jawab. Dengar. Allahmu kata kamu bukan makhluk, tapi dia menyamakan dirinya dengan makhluk. Dengan mempunyai istri. Dengar dulu, modal. Dengar dulu. Saya belum selesai ngomong, kamu sudah panas. Dengar dulu dong ya. Kalau manusia punya istri dulu, ya kan, terus digauli, ya kan, itu pun berkali-kali, ya kan, belum tentu langsung jadi. Iya dong. Kalau istrinya subur, lakinya subur, ya kan, mereka berdua bisa membuat anak, betul tidak? Lo modal gimana sih? Ini saya mau ngajak diskusi kamu loh. Iya kan? Betul nggak? Seorang manusia kalau punya istri ya dia gauli tiap hari. Dengar dulu. Allah yang menyamakan dirinya. Congor, bener dulu congor. Dengar dulu modal. Kamu buka Al-An'am 101. Kalau Allah adalah ciptaan, Allah bukan ciptaan, kenapa dia menyamakan dirinya dengan manusia? Yang punya istri dulu baru punya anak. Saya tanya modal. Itu datanya mana? Modal. Kalau dia mau punya anak, Allah mau dengar dulu. Modal. Kalau Allah mau punya anak, dia bisa gak ciptakan dari batu?
Hmm? Kun Bisa nggak? fayakun, jadilah Nabi Isa itu kun fayakun. Nah, kalau memang Kita kun fayakun, penciptaan kenapa dia manusia ini bilang, dulu, dengar ada dulu, datanya. modal, Aduh, dia tanya aku jawab sabar. Kalau memang seperti yang kamu bilang kun fayakun, kenapa dia menyebut dirinya kalau mau punya anak harus punya teman wanita dulu untuk diewong? Hah? Apa Dia kau ini? menyamakan dirinya dengan ciptaan ini. Hah? Gimana ini? Apa kau mau? Loh kok apa ini? 101 ini jelaskan sama saya kenapa Allahmu menyamakan dirinya dengan ciptaan. Gimana mengatakan dia dari tadi gitu ngomong. Kau ini memang nggak paham ya. Dari Kau tadi memang nggak ngomong paham terus, Quran, udah. tapi Di bawah dah. aja, di bawah ya. Saya nggak suka terlalu lama bertele-tele dengan orang yang nggak paham ya. Kamu tadi bilang Allahmu itu bukan ciptaan, tapi pencipta. Kenapa kalau pencipta dia menganggap bahwa dia tidak bisa menjadikan anak kun fayakun buat dirinya? Ya, justru di sini Allah mengatakan dia butuh perempuan, teman wanita. Ya, baru dia bisa punya anak. Dia menyamakan dirinya dengan ciptaan. Perkataannya ini sudah menunjukkan bahwa dia ciptaan. Dipakai akalnya, katanya kalian ini orang-orang yang menggunakan akal. Dipakai akalnya, ya. Diajak diskusi tentang Allah, kamu malah kejang-kejang doang. Kau bilang di sini nggak ada. Saya udah kasih lihat berulang-ulang. Al-An'am 101. Berulang-ulang saya kasih lihat. Nih, ya. Pencipta langit dan bumi katanya, ya. Baginya adalah, ya. Gimana sih bacanya ini? Dari kiri ke kanan ya. Pencipta langit dan bumi, bagaimana adalah baginya anak, ya. Padahal tiada baginya teman wanita. Allahmu menganggap dirinya sama seperti manusia, butuh wanita untuk dapat anak. Ya, dipakai akalnya deh, pakai. Iya, betul Parhuta, ya kan? Allah laki-laki, ya betul. Ya, kenapa Allah lupa bahwa dia menjadikan ya Isa itu dengan kun fayakun kata kamu? Ya, berarti kamu sedang bilang bahwa Isa itu anaknya dari Allah gitu. Iya dong. Naik lagi kamu. Udah bisa diskusi dengan baik? Udah bisa diskusi dengan baik belum? Aku udah tadi di bawah nunggunya, di mana datang? Kakak ngomong di atas terus ngomong apa? Al-An'am Nggak ada 101. Dibuka dulu Quranmu. Iya, yang kau narasikan itu mana? Yang kau omongkan ada nggak kau tanggung jawab dengan kau narasikan? Al-An'am 101. Saya nggak ada bernarasi, saya baca Quranmu. Quranmu bilang Allah berkata, ya, pencipta langit dan bumi bagaimana adalah baginya anak, padahal tiada baginya teman wanita. Astagfirullahaladzim, memang ini. Loh, memang kok saya baca doang? Aduh, Kenapa jadi saya yang bertanya kenapa Allah memang ngomong penyembah begitu? manusia ini susah nih penyembah manusia mereka ini. Modal. Nggak tahu dia deh. Kau ini gimana Memang sih? penyembah manusia ini susah ini. Loh, Di mana yang kita kamu itu di mana? ya itu lihat. Mana? Itu Dia apa? pencipta langit dan bumi. Bagaimana dia Mulai. mempunyai anak padahal dia tidak punya istri? Udah pikir aja. Loh, kok Tuhan kamu kau tutup? mati. Kenapa kau tutup? Tuhan kau Jangan mati. ditutup. Punya kelamin. Coba jangan itu ditutup kau dulu. pikirkan. Kamu mah udah Kami Islam kepanasan. udah kenal tentang Tuhan. Kenapa kau kepanasan, Modal? Aku Kita lagi kepanasan, aku ngasih diskusi. tahu kau.
Tuhan kau tuh punya Justru saya kelamin. bertanya dari tadi kamu tidak Kata saya Romawi. menjawab. Kenapa Kata kau nggak kata menjawab? Romawi Apa kamu dipaku, ini katanya ditombak. paham Itu atau yang kau enggak sih? pikirkan. Itu yang kau Kau paham atau bahas. enggak? Kok bisa Tuhan ditangkap, Coba lihat nih. Lihat di sini. punya Ini kelamin dulu dong, laki-laki. jangan kemana-mana. Ini dulu. Kenapa Allah memerlukan teman wanita untuk punya anak? Nggak bisa kun fayakun. Kau jangan. Hah? Udah aku Loh, Aduh, Ten. gimana? Dijawab. Jangan ketawa. Lu Data yang ngetawain ketemukan Allah mana? lu. Dia Allah pencipta langit dan bumi. Bagaimana mungkin Nah. dia mempunyai anak padahal dia tidak Coba. mempunyai istri? Sahibah, betul gak tuh? Di mana datanya Betul kau? gak? Coba lihat itu. Coba lihat sahibah gak? Sahibah gak teman wanita itu? Hah? Sosok paham Sahibah gak? dia perkata. Sahibah gak? Aduh. Sahibah bukan. Saya tanya modal. Ini sahibah bukan? Aduh ya Allah, Ten. Sahibah bukan. Memang parah. Loh, kamu ngetawain Allahmu ya? Ya ampun, diketawain Allahnya sendiri. Udahlah, warasa. Makanya kalau Allah itu jangan yang jadi jangan yang ini ya, jangan jadi ciptaan. Ya, Allah mau ciptaan itu. Nggak dicek dulu sih ya. Kalau punya Allah jangan yang ciptaan. Mana masa saya yang dibilang katanya saya mana berani ngarang-ngarang Quran kayak gitu. Hah? Allahmu yang bilang. Ya, Allahmu menyamakan dirinya dengan makhluk. Padahal katanya dia bukan makhluk. Kok saya yang dibilang dasar oten kamu katanya? Ya saya katanya yang ngarang-ngarang. Yang ngomong sahibah siapa? Yang ngomong sahibah Allahmu. Aduh, muslim. Makanya belajar jangan cuman bahasa cacing. Ya, nah yang kamu mikirin cacing Alaska terus. Luar biasa ini. Nah, jadi seperti itu ya. Betapa susahnya ngomong sama mereka untuk memberitahu mereka bahwa yang ngomong ini Allah bukan saya. Saya baca doang. Ada si Loper. Selamat malam Loper. Kalau panggil lover jangan loper. Loper lah. Ya jangan gaya-gaya orang Yaman lah, loper gitu, jangan gitu. Nama saya udah bagus. Orang Indihe jangan. Saya Indihe. Iya, masa panggilnya loper Ya gitu. aca loper. Batak saya Batak saya Batak. Maksudnya, my lover itu kalau bahasa Arabnya my lapet katanya. Panggillah misalnya Habibi gitu. Habibi. Iya. Kan mesra dikit gimana sih? Gimana tadi tuh menurut my lover itu tamu yang terakhir itu gimana? Dia bilang saya ngarang. Gimana saya bisa ngarang? Ini Quran dia. Kok saya ngarang Quran dia? Padahal Allah benar-benar menyebut dirinya. Apa hanya dia dengan punya teman wanita baru bisa punya anak, kata Allah. Betul. Iya kan? Betul. Tapi dia nggak percaya itu. Nggak percaya. Udah dikasih tahu bahasa aslinya sahibah. Benar. Dia malah ketawain Allahnya. Dia bilang, aduh kamu nih gimana. Ketawa dia ngetawain Allahnya. Tapi di surat lain Allah punya anak loh, Hos. Nah iya itu dia. Anajem kan? Bukan, Anissa. Oh Anissa ya. Anissa berapa? Pakai interlinear dong. Coba kita lihat My Lover. Silakan dibuka My Lover, jangan cuma congor ya. Enggak, lu yang buka dong. Lu kok gue? Lu yang buka. Yang mana? Interlinear. Yang mana? Interlinear Al-Qur'annya. Hah? Yang mana?
Sebentar ya. Ini. Dia nada deringnya ini banget ya, kayak Sultan. Sebentar. Bukan dihilangkan, Anis. Ricky. Kamu kan punya Quran ya. Lihat sendiri di dalam surat Al-An'am 101. Ya, silakan, Melapar. Hah? Gimana, Loper? Ada. Sebentar. Di mana Bentar ya lagi sebentar? nada deringnya kayak di ini, kayak lagi konser apa? Enggak, biasa. Orang mau kirim BPK. Jualan BPK sekarang. Orang kasih biasa, kata enak. Oh. Yang Kirain itu udah loh, yang beralih Isa itu, yang protes. Isa itu. Aduh, sebentar. Yang soal Isa. Sebentar, Apa? jangan Atau kamu Bat mengatakan. 31? Bukan Anissa. Isa tentang apa? Tentang Isa itu loh, Isa. Jangan kamu katakan 3, tapi 1 itu. Mana tuh ya? Aduh, kok tumben saya. Memalukan sekali saya. Tumben ini memalukan saja. Masa saya bilang. Bunyinya gimana? Biar saya cariin. Jangan kamu mengatakan Tuhan itu 3, tapi 1 Allah Satu itu. dari yang 3. Yang kamu mengatakan satu dari yang 3. Itu Anissa berapa ya? Aduh. Sebentar. Al-Maidah. Hah? Al-Maidah 73. Al-Maidah. Iya, Sebentar. makanya surat 5 kan. Sebentar. 73. Al-Maidah 73. Sebentar. Saya cari dulu. Sesungguhnya Al-Maidah. telah kafirlah orang-orang yang mengatakan bahwasanya Allah salah satu dari yang 3. Padahal sekali-kali tidak ada Tuhan selain Tuhan yang Maha Esa. Iya kan? Betul gak? Yang ini bukan? Dia lagi terima telepon. Lagi terima telepon ya, si loper. Jangan begitu, host. Bukan, Anissa. Sama, ayatnya sama. Sebentar. Silakan. 3. Silakan. Anissa. Benar sekarang baru. Apa tuh? Nah, 171. Anissa 171. 171. Coba yuk buka interlinearnya, coba. Interlinearnya. Sebentar. Jelas itu. Silakan, host. Yang tadi. Bentar, ya. Wahai Alkitab, janganlah kamu melampaui batas. Coba, tapi dalam pakai agamamu. interlinearnya. Interlinear. Ini Satu-satu itu. Ibnu Katsir. Bentar ya. saya Jangan kasih. interlinear. Oke. Yang biasa berarti ya, Quran yang Ya, biasa yang tadi yang host buka yang tadi Al-Quran tadi itu. Anissa 171 ya? Ya, 171. 171. Yang mana? Yang tafsir Jangan tafsir. Interlinear. Interlinear itu apa ya? Interlinear yang satu kata demi satu kata. Oh, perkata. Perkata. Coba dibaca. Wahai ahli kitab, jangan kalian melampaui batas dalam agama kalian, dan jangan kalian mengatakan terhadap Allah kecuali yang benar. Sesungguhnya hanyalah Al-Masih, Isa putra Maryam, Rasul Allah dan kalimatnya.
Dia telah menyampaikannya kepada Maryam dan roh darinya, maka berimanlah kalian kepada Allah dan Rasul-Rasulnya, dan jangan kalian mengatakan 3, berhentilah kalian, lebih baik bagi kalian sesungguhnya hanyalah Allah Tuhan Maha Esa, Maha Suci, bahwa adalah baginya seorang anak. Itu kalau diterjemah biasa mereka ngarang. Adalah Jadi baginya lihat, seorang orang anak anak miliknya. apa yang di langit dan apa yang di bumi. Berarti Ya. Isa anak Allah. Betul, lihat di situ ya kan. Wah. Seorang Kenapa di sini Coba. dibohongin ya? dibohongin di Kenapa bawahnya ini? dibohongin. Maha suci lah Allah dari mempunyai anak katanya. Nah, Padahal di sini dibilang itu. ya. Itu Sesungguhnya berkata loh. hanyalah Allah Tuhan Maha Esa, Maha Suci Dia, bahwa adalah baginya seorang anak. Seorang anak. Oh. Baginya seorang anak. Jadi dia punya anak. Sorry ya, saya Aduh. langsung ini dulu ya. Kacau bener ya. Ternyata Isa anak Allah. Iya. Wah, Bener kan? gimana itu guys? Coba naikkan muslim-muslim. Coba kalau berani. Ayo naiklah. Ayo. Yang tadi aja nggak ngerti Quran, tapi dia bilang saya ini tidak ngerti Quran. Padahal dia yang nggak ngerti. Kenapa ya orang-orang kayak gitu ya? Naiklah Uclim, naiklah. Duh, Uclim. Yuk. Ternyata hobinya host beda loh, musiknya loh. Wih, Iya, biar mereka semangat untuk ini naik ya kan. ternyata seleranya host. Ternyata. Saya pikir biasanya lagu him loh. Nggak taunya. Enggak, ini supaya mereka semangat untuk naik ya kan. Karena dari tadi kan mereka pakai lagu penyembahan agak ini ngantuk mungkin mereka. Karena kan jiwanya yang menggelora itu Roh Kudus tenangkan ya kan. Tapi kalau ini kan langsung kayak pengen ngamuk ya kan. Naiklah. Nggak ada yang mau ini pakai akal ini. Udah dari tadi di sini ya mereka cuman ngomong doang, nggak ada yang pakai akal. Ayo mualaf cerdas naiklah, mualaf cerdas ya. Kalau memang mualaf cerdas katanya naiklah. Si Paruk ini ya, si Paruk bukan? Kayak Paruk cerdas, astagfirullah. Tabrakallah, kalau kayak Paruk cerdas ya ampun. Meninggoy ya langsung ya. Nah ini kan jadi kadang ada lagu yang menghentak, kadang ada lagu yang membuat tenang gitu ya kan. Ya mereka nggak mau naik. Kenapa nggak mau naik ya? Host koleksi banyak lagu-lagu ya. Dari yang syadu sampai hentak. Lagu Cina aja yang nggak ada. Lagu tuh. yang kemarin tuh apa? Yang lagu kemarin yang biasa dibilang sama Loper kemarin tuh yang lagu sholawatan, lagu Cina dibikin lagu sholawatan. Oh, Tian Mimi. Nah, tapi tak ada lagu yang dijadikan sholawat juga. Ten Mimi. Parah mereka. Coba di sini ada gak ya? Ten Mimi.
could never Pen Mimi. Tapi mendingan itu enak. Yang barusan ini enak. but she's so vulnerable. Ini Tulisannya enak. Pen Mimi. bukan. Tulisannya gimana sih? Coba Itu ketik, nggak bisa begitu. Dia ketik My Lover. nggak ada Jangan pakai ustadz tulisan, itu. jangan pakai tulisan akar gingseng juga ya. Nggak bisa begitu. Saya nggak bisa buka ini soalnya apa? Words can say. Yang itu ustadz harus ada ustadznya. Ustadz siapa Ada itu ya? ustadznya ya. Just as nighttime falls. Lebih enak lagu beginian lah daripada yang Islam nyontek. Ini Kemarin terasa- saya bawakan lagu itu yang remixnya apa Ya. Aisyah dan Nabi lari-larian. Kalau lagu yang tadi ya host, terasa saya duduk di sebelah host, duduk bangku gitu menghadap pantai. Nah, Ada ini sinar kayak gini terang kan? bulan. Kayak gambar ini dong. Gambar Iya, ini. iya. Nah, Iya. Terasa my lover Habibi di sebelah. Habibi. Oh, Habibi. Pas dibuka cadarnya laki kumisan. Langsung bintang rasanya. Apa bulan rasanya redup. Aduh. Kocak ya. Di itu pesantren banyak kayak gitu ya. Kalau nggak salah saya lihat di TikTok ada satu tuh ketangkep juga. Iya, Dia suka ya di bilik-biliknya wanita, ternyata dia cowok. Iya, cowok. Pakai ya hijab. kan? Cowok. Terus dia ternyata mungkin lah sedang menyusu dengan pacarnya. Mesra banget ya host itu. Gambar Iya dong. akunnya mesra banget. Nah, iya dong, kan Nabi dengan Aisyah. Oh itu, oh sangat luar biasa, iri kita lihatnya. Iri sampai pengen muntah ya kan? Aduh, ini Ada tamu, ada luar tamu. biasa. Mudah-mudahan kita bisa diskusi dengan baik. Halo. Halo. Agung. Halo Agung. Loh kok turun? Ini gara-gara loper ini. Gara-gara loper dia. Saya Takut sudah dia. tahu. Gimana Saya ini? sudah tahu. Selalu saya disalahin. Saya selalu yang menjadi korban. Gung, kenapa kamu turun, Gung? Naiklah, Gung. Gak usah takut, ini nggak gigit kok si loper ini. Saya selalu dijadikan korban dibicarakan, selalu difitnah. Orang takut sama host kok bilang takut sama saya, heran. Saya aja takut sama host. Cuma saya masih diperkenan aja karena my lover. Aduh, kenapa sih kalian tuh? Saya lagi pengen ngobrol loh sama ya kamu, ya pengikut Nabi ya ini. Coba Apa tuh? host, Apa? coba yang itu loh, yang lagu ini. Kalau udah kayak begini nyanyi dong, kan ada bunga-bunga. Nah, Di- nyanyi bunga-bunga. Nyanyi lagu ini loh. Kemesraan ini. Janganlah cepat berlalu. Lagunya zaman kapan sih, My Love? Enak aja. Dia kan kita sesuaikan kondisi Nabi. Kalau Nabi ya Sesuaikan. kan harusnya lagu itu dong. Kemesraan ini. Janganlah cepat Lagu Nabi lah. berlalu. Ya begitulah kira-kira. Yang penting suasana. Nah, kita lihat ya. Kemesraan ini ya. Oh, nggak ada. Terlalu tua itu lagunya. Asem. Waduh, lu pikir saya dari abad keberapa? Aduh, Tuhan. Abad Majapahit. Ayo. Yang mau mesra-mesraan naik.
Suatu hari Asik. dikala kita duduk di tepi pantai, Zer. Asik. memandang ombak di lautan yang kian menepi. Nggak taunya pas kameranya ke depan ya, ini kan kamera belakang ya. Kameranya ke depan, di depannya ternyata ada kambing lagi kawin. Si Mamat langsung bilang sama Aisyah, Aisyah, aku mau kayak gitu, ayo. Tapi jangan tapi jangan berlari belakang kayak kambing gitu. Apa nih? Aduh kocak. Mengalunkan melodi tentang cinta, ada hati Ya, ini suara Aisyah nih. Suara Aisyah betul. Ya, Aisyah. getar seluruh jiwa. Karena kena sentuh kan. Kena seruduk banteng. Seruduk kambing. Kemesraan ini Ya, duet. janganlah cepat berlalu. Nggak ada yang mau naik ini. Udah Gara-gara dikasih lagu idenya My romantis. Lover ini, idenya lagu ini, ya kan? Nggak ada yang mau naik. Nah, aku lagi disalahin terus. Jiwaku tentram di sampingmu, Aduh. Tuh. hatiku damai, jiwaku. Tap-tap ya teman-teman ya, biar banyak yang mau lihat ini ya. Kalau aku ketemu begini ya, pas kalau aku ketemu dia gini, misalnya saya lagi jalan gitu ya, saya nggak kenal. Saya kan bilang gini, kek, ini cucu yang keberapa kek? Terus dia jawab, tiba-tiba dia jawab kan, tiba-tiba dia jawab, ini istri gua, langsung saya pingsan. Kayak gini kan. Kita mengalunkan melodi. Nah, kayak gini kan. Ah, ya itu, ini baru benar. Ya kan? Nggak mungkin lah orang berkata kan, bisa ko misalnya, atau opung atau akong. Ini istrinya ya, kan nggak mungkin lah. Nggak mungkin. Itu tak ada mungkin. Tapi katanya Saya- menurut mereka tuh zaman dulu biasa katanya. Iya, Tapi biasa. kalau biasa pun berarti Nabi Betul. kalian mengikuti tradisi yang jahat, ya kan? Iya. Berarti semua bocil dikawinin kayak gitu. Semua bocil boleh dikawin, betul. Berarti Muhammad nggak ada spesialnya dong. Nah, Justru di spesial. Misalnya host ya, kalau saya tanya dia ya, misalnya saya bilang, Kong, ya kan, itu cucumu kok cantik ya, matanya kayak boneka gitu kan. enak aja lo kata dia, orang ini bini gue kata dia. Iya. Terus si Aisyah langsung cekikikan. Om, bagi uang jajan om, kata si Aisyah sambil ingusan. Kami main boneka kan. Iya. Karena si Mamat nggak ngasih uang jajan kan. Mau beli permen, om, beli permen. Kamu host, kamu pernah tahu nggak host? Bagaimana perkataan dari MHM ini merayu Aisyah? Pernah dapat nggak? Dapat itu nggak? Kayaknya pernah. Tapi agak lupa. Di mana? Nah, Coba mau kita lihat. lihat. Mau lihat Mau dia dong. merayu Aisyah ya. Iya, Lucu banget, bener-bener lucu. Iya. Saya ngakak loh bacanya loh. Itu hadis sahih. Sahih ya. Ya sahih dong mainan kita. Ya. Sahih bukan sahih. Sahih.
Ini lagu-lagu lama nih, lagu-lagu jadul. Berulang kali ketahuan gue tahun berapa. Mana? Hah? Lu Mana? mau buka atau saya yang buka, host? Buka dong. Oke. Manja banget host kita ini. Lah, dari tadi nungguin supaya lapar yang buka. Kirain lu manja banget. Aduh. Punya istri kayak gini mah, hei. Tapi lo tabrak lo. We ain't gotta stop now. Bring your body close to me. Jump in, it's all I got. But why you thinking first, baby? Mana dia? Halo. Mana? Nih ada yang datang nih. Belum ada yang datang. Loh. Saya dari tadi nungguin hadisnya dibukakan. Oh. Ini kata, aduh kena nggak ya gua ya? Biasa dibuka kena. Ya, Sebentar doang ya, sebentar baca ya. Iya, bentar doang. Nih, silakan baca nih. Rasul pernah bersabda, hai Aisyah, Kak, dulu Baca kamu yang romantis, baca romantis. Baca suara-suara yang romantis. suara hai, saya hai. tuh emang begitu judes, nggak bisa romantis. Jangan, cobalah sedikit romantis gitu, lembut. Oke, saya coba. Hmm. Rasulullah pernah bersabda, Mulai hai sini dulu. Aisyah, dulu kamu diperlihatkan kepadaku selama 3 malam dalam mimpiku. Seorang malaikat datang membawamu kepadaku dengan beragam sutra. Malaikat itu berkata, hai Mamat, inilah istrimu. Kemudian aku buka cadar wajahmu dan ternyata iya itu adalah kamu. Maka aku katakan, jika mimpi ini berasal dari Allah, niscaya dia akan merealisasikannya. Ngomong sama anak umur 6 tahun. Dia bayangin. Cuma kalimatnya diucapkan sama anak yang umur 6 tahun. Iya, ya kan? Kocak kan? Kocak deh bener. Bener-bener nggak masuk di akal ya. Dia Iya. merayu anak kecil kayak gitu. Iya. Maksud saya mana ngerti ya. Kecuali dia datang bawain permen atau boneka ya. Betul. Itu langsung Iya. nendang gitu loh ya. Langsung Klik gitu, klik. Langsung ya. Ini Iya. ini permen nih buat kamu Aisyah, coba ngangkang dulu gitu ya kan. Iya. Langsung ya kan. Nah, kalau kayak gitu nggak mungkin. Ini hanya untuk yang kelas-kelas di atas 20 tahun gitu ya, 18 ke atas lah. Yang sudah berpikir dewasa ya kan. Tapi enggak. Masa ada orang tua 54 tahun ngomong begini kan? Betul, Ya kan? 56. Ya iya. Iya. Aduh. Ya gitu lah. Jadi gimana dong? Kalian ini nggak ada yang mau naik lagi. Makanya Gara-gara si Mai lapar. makanya Aisyah ngomong begini sama dia, gambarkan tipikal selera suaminya. Modenya nggak boleh nggak? Sohei lagi nih. Apa tuh? Soalnya lagi. Kayak gimana Iya soalnya? dong. Mana. Kita lihat ya teman-teman ya. Sambil nunggu ya yang berani naik ya. Habis itu kalau nggak ada naik, gue mau turun ya. Tuh. Mana? Nih Bukhari ya. Nah Bukhari nih. Nah Bukhari ini bagaimana Aisyah menggambarkan selera dari nisuanya. Coba lihat nih. Silakan host. Aisyah Raidullah pernah berkata, aku pernah bertanya kepada, wahai Rasul, bagaimanakah sekiranya Anda singgah di suatu lembah dan di dalam lembah itu terdapat pohon
yang buahnya telah dimakan, lalu Anda mendapatkan satu pohon yang buahnya belum dimakan, maka pada pohon manakah Anda akan merambatkan unta Anda? Beliau pun menjawab, pada pohon yang belum dijamah. Maksudnya adalah bahwa Rasul belum pernah menikahi gadis lainnya. Ya, belum merasakan itu loh, host. Yang masih ori gitu. Jadi ini semua kan metafora ya. Berarti Rasul itu yang menyamakan itunya dengan unta. Nah, betul. Menyamakan itu unta. Padahal yang dia punya cuma cabai rawit. Jangan segitu lah. Aduh, kamu gimana? Unta, cuy, unta tuh gede loh, ya kan? Unta tuh gede ya. Ingat sekali lagi. Maksudmu tadi itu ke My Lover atau bukan yang cabai rawit? Nih. Ke itulah Mamat. Kalau My Lover saya kurang tahu ya, saya nggak mau tahu juga. Oh, itu nggak bisa, itu Laisa Kamisilin Sayun. Itu apa? Nggak Hanya dapat lo yang tahu diserupakan ya. dengan apa ya? Tidak dapat diserupakan dengan apapun. Tidak dapat ya, betul Iya. ya. Ya, Jadi tadi coba lihat ya. Jadi Aisyah berkata, ya kan? Dengan contoh itu berarti dia tahu. Dia tahu apa? Ternyata Miswanya ini belum pernah merasakan yang masih disegel gitu loh. Ya ampun. Nah, Iya, betul ya. Jadi dia merayu anak yang masih kecil ya. Bicara tentang seperti itu mana ngerti sebenarnya. iya makanya saya juga bingung sama engkong satu ini. Tapi si Aisyah katanya yang mulai duluan dengan ngomong, Rasul kamu pilih yang pohon ada buah yang udah dimakan apa yang belum? Kan nggak mungkin Aisyah ngomong gitu. Ngerti juga kagak ya kan? Yang dia tahu, Tapi kan yang pasti dia kan tahu sudah pasti sudah dirogo-rogo. Iya, si Mamat cuman rogo-rogo dia kan. Kalau gua dikasih apa permen, gua dirogoh nih sama Mamat nih, gitu. Yang ngeri lah pokoknya Aduh, amit Bang Bayi. Jangan sampai anak gue digituin ya, jangan sampai. Bos, kamu juga kalau ngomong gitu-gitu ya, kamu mesti pertimbangkan dong. Apa tuh? My Lover kan masih awam, masih muda ya, belum mateng gitu. Tapi kan udah dibuka bungkusnya, ya toh? Ya kemarin di Kampak sih gua ikutin Mila Ibrahim. Pakai masih Maka pernah sempat saya kena ini infeksi. Ya di Kampak. Cerlin mana ya? Gak ada ya? Masa katanya di Kampak sih Lover, gimana ini Cek? Ya ampun. Katanya tinggal setengah dong. Memang teman gua gila sih. Ada teman gua. Setengah dong. Hah? Enggak. Kan katanya di Kampak. Untuk enggak meleset ujungnya doang. Kalau berarti dia meleset kecil dikit, itu. Kampaknya kayak silet berarti ya, kan ujungnya doang. Gitu. Dia bilang kalau kamu mau serius sungguh-sungguh harus yang Mila Ibrahim. Nah tuh ditanya kenapa gua di Kampak? Ya Ibrahim kan di Kampak. Jadi itu baru lurus katanya yang Hanif. Nah namanya kalau dia bilang kalau lu pakai laser itu kan udah modern. Berarti itu mengikuti Mila apa? Mila modern, nggak boleh harus mengikuti Mila Ibrahim gitu. Nah aku kan manut-manut aja. Udah nggak ada sekarang yang pakai Kampak. Mana ada sekarang yang pakai? Harus karena itu Mila Ibrahim. Kalau yang lain mah bidat, sesat, nggak sah. Ya, mereka berarti sesat semua dong ya kan? Ya sesat nggak benar. Yang benar itu Mila Ibrahim. Pakai ini apa dokter sekarang ya kan? Pakai mantri ya kan? Jangan. Kamu jangan harusnya, iri ya. Kalau memang Mila Ibrahim ya, tuh kata si Dulkermet harus ngikut umur tuh. Ngikut umur si Baim. Ibrahim. Si Baim. Bapak Ibrahim. Ya, si Baim. Iya, Bapak Ibrahim.
Benar juga dia. Betul Benar juga juga sih, si Do. Dokter Min. Benar Iya. ya Bang Bagus. Baim, Bapak Iya. Ibrahim. Iya. Jadi si Pintar. Baim ini si Mamat ngikut-ikut si Baim lah ya. Seharusnya pakai panggilnya Katem aja Katem. Agak apa namanya riskan. Mereka nggak mengakui kalau Mamat masih ngaku. Kalau si Katem siapa itu Katem? Saya nggak tahu siapa Katem katanya, ya kan? Kalau Mamat tetanggaku namanya Muhammad, tapi dipanggilnya Mamat. Itu pas. Kalau di Turki kan Mehmet. Mehmet. Iya. Mehmet. Ya, Mehmet. Agak takut tergelincir ya ngomongnya ya, jangan tergelincir ya. Mehmet. Oh, jangan diulang-ulang dong. Oh, saya jadi salting nih jadinya. Udahlah, udah turun nih penonton saya gara-gara My Lover. Turun aja lah My Lover. Nggak ada lagi yang mau naik ini ya. Gara-gara lu, bukan gara-gara gua. Dari tadi gua sopan, tau nggak? Lu yang bersalah kok fitnah orang, heran saya. Aduh. Tapi saya Clim, senang mana saya Clim? senang. Host, sebentar host. Saya senang kalau bisa diatur sebentar doang untuk ketawa ke TV sebentar. Senang. Sehat. Sehat ya. Aku turun sambil makan sambil denger ya. Biar Ya. makanan saya itu enak jadinya. Biasanya Ya. juga ke tempat lain bilangnya turun mau lihat dari bawah, enggak aja. Enggak, saya setia. Saya orangnya setia. Setia, setiap tikungan ada. Ya udah. Bye bye. Hancur gua. Bye bye. Turun dong. Nah. Sampai 15 loh. Dari 50. Beginilah ya akun-akun yang udah sering mereka tombak ya seperti ini ya. Nggak ada lagi yang mau naik? Ya wes lah kalau nggak ada yang mau naik. Tapi ingat ya perkataan saya tadi ya. Kalian itu harus terima Yesus sebagai juru selamat. Ya kalau nggak mau dihukum ya. Karena nanti kamu akan dihukum masuk dalam hukum Taurat ya. Hukuman dari hukum Taurat. Yaitu kamu akan dibinasakan. Yohanes 3:36 ya tadi saya udah kasih tahu ya. Yang percaya kepada Yesus beroleh hidup kekal. Yang nggak taat ya. Percaya itu artinya taat kepada Yesus ya. Tidak akan melihat hidup tapi melihat murka dari Allah ya, bukan Allah SWT, bukan. Allah SWT itu nggak pernah memberikan murkanya ya saat mereka ya saat si Allah ini si kami kan jadinya mereka ya. Saat mereka bertemu nanti di kiamat ya, mereka akan memaafkan orang-orang yang berdosa. Jadi orang-orang yang udah masuk neraka itu yang katanya beriman kepada Nabi akan diangkat. Ya. Jadi Allah itu nggak tegas ya. Allah itu nggak ada keadilan. Oke. Jadi sekali lagi ya. Kalau kamu bilang Yesus itu hanya utusan, Yesus itu hanya manusia biasa ya, tapi kamu harus tahu bahwa Yesus yang kata kamu utusan, dia bisa mengutus malaikat. Siapa yang bisa mengutus malaikat, Dek? Hanya Allah yang bisa mengutus malaikat. Jadi Yesus itu adalah firman Allah itu sendiri. Ya. Bahkan Yesus diutus Bapa untuk supaya kita diutus untuk menjadi apa? Menjadi saksinya. Supaya kita boleh membawa jiwa-jiwa kepadanya. Ya, teman-teman Kristen ya, jangan takut ya untuk memberitahukan kepada orang muslim bahwa Isa di dalam Quran ya yang mereka rasa itu adalah Yesus, itu bukan Yesus. Ya, mereka harus mendengar kitab kita. Mereka harus belajar Alkitab bahwa Yesus itulah yang benar disalib, yang benar mati tapi bangkit di hari ketiga.
Ya. Kenapa Yesus harus metong? Supaya kamu hidup. Ya. Dia yang menggantikan kamu. Ya. Karena kamu hukumannya adalah kebinasaan. Dosamu itu hukumannya kebinasaan. Ya. Tapi kalau kamu bilang bahwa Allahmu mengampuni dengan mengambil kamu dari neraka, itu adalah sesuatu hal yang tidak mungkin ya. Jangan mau ditipu sama yang bukan dari Allah. Ya. Kitabmu bukan dari Allah, nabimu bukan dari Allah, dari setan. Oke? Oke. Kita doakan ya. Oke. Bapak dalam surga, terima kasih untuk hari ini Tuhan. Saya berdoa Bapak untuk teman-teman muslim, Bapak yang belum percaya kepadamu Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus dibukakan pikirannya, dibukakan matanya Tuhan Yesus. Biarlah mereka melihat Bapak bahwa Engkau adalah kemuliaan itu. Engkau adalah Allah itu. Engkau adalah firman Allah yang menjadi manusia. Biar mereka menyaksikannya Bapak, hari demi hari Bapak, begitu banyak orang yang akan datang kepadamu Tuhan. Kami percaya itu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Oke, terima kasih. Tuhan Yesus memberkati. Ya. Bye-bye.